ada beberapa bagian-bagian atau ruang-ruang. Apakah kami di UPT, BPP, MP, atau mungkin juga ini bisa juga pertanyaan juga untuk UPT yang lain ya, artinya yang di BPGP juga ya, dapat mengakses juga keseluruhan ruang tersebut, mengingat tugas kami sebagai perpanjangan tangan pusat daerah. Kemudian, apakah di tataran UPT harus juga memiliki akun Belajar ID? Mungkin Pak Agus bisa menjawab pertanyaan pertama dulu, Pak. Mohon izin. Ya, baik. Makasih, Mas Toto. Jadi, prinsipnya seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa mengakses portal Rumah Pendidikan. Ya, jadi itu yang harus digarisbawahi. Tetapi untuk masuk ke fitur-fitur tertentu itu tentunya harus kita ini ya harus kita eh, lihat ya. Misalkan fitur pengelolaan kinerja itu kan memang fitur yang memang dikhususkan untuk guru gitu ya. Jadi kalau fitur-fitur yang tidak khusus, yang itu eh, apa artinya eh, tidak diperuntukkan untuk khusus untuk guru dan lain sebagainya itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, jadi misinya sebetulnya portal rumah pendidikan ini dibuat mudah, ya, jangan sampai dibuat susah. Jadi seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan ada fitur pengelolaan kinerja misalkan karena itu fitur khusus guru yang itu hanya bisa diakses dengan akun Belajar ID, maka ya tentunya itu harus menggunakan akun Belajar ID. Saya kira itu Mas Toto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada lagi, ini banyak sekali ya Pak Agus, izin kami memilihkan beberapa. Ada dari eh, Bu Leni Nur Cahya Purba, Guru Kokapten Tapanuli Utara. Beliau menanyakan kalau semua platform dimasukkan ke satu rumah, yakni rumah pendidikan, bagaimana cara masuknya? Apakah dari pintu utama atau masing-masing tetap ada pintu? Jadi saya dengar SSO-nya pakai akun Belajar ID. Apakah itu hanya untuk satu ruangan atau kamar saja, atau juga bisa dipakai untuk ruangan yang lain? Silakan, bagus. Ya, oke. Jadi seluruh aplikasi yang akan dimasukkan di dalam portal rumah pendidikan itu tentunya sesuai dengan satu, apakah aplikasi itu layanan publik. Yang kedua, apakah aplikasi itu memang menjadi prioritas, gitu ya. Jadi penentuan-penentuan aplikasi layanan-layanan aplikasi yang masuk di dalam rumah pendidikan itu tentunya melalui sebuah mekanisme ya. Tetapi kalau misalkan tadi yang saya sampaikan kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu terkait satu misalkan konten pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau ada usulan layanan atau aplikasi yang ingin dimasukkan ke rumah pendidikan itu bisa saja tentunya bisa berkomunikasi dengan Pusdatin gitu ya. Jadi nanti kami juga akan berkoordinasi karena kami kan juga punya kebijakan-kebijakan ya di dalam Kementerian Pendidikan bahwa satu layanan publik, yang kedua layanan prioritas SPP nasional gitu ya, yang itu nanti akan menjadi bagian di dalam portal rumah pendidikan. Tetapi misalkan ya, ini contoh tadi saya sebutkan, pemerintah daerah misalkan mengusulkan ada aplikasi yang itu bisa bermanfaat ya di ruang pemerintah ya, itu bisa jadi bisa saja berkoordinasi dengan Pusdai. Saya kira itu karena semangatnya kan sebetulnya kita terbuka ya, asal memang melalui mekanisme yang tepat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Agus. Kemudian ini ada pertanyaan dari YouTube karena eh, tidak cukup untuk menampung di ruang webinar ini sehingga ada Bapak Ibu yang juga bergabung melalui YouTube. Nah, ini ada salah satu yang bertanya, izin bertanya apakah semua fitur di PMM tetap ada atau hanya beberapa seperti yang dituliskan di paparan, yakni pengelolaan kinerja, refleksi kompetensi, dan pelatihan mandiri. Kemudian untuk komunitas akan masuk ke ruang mana? Ya baik, untuk pengguna platform Merdeka Mengajar tidak usah khawatir ya, karena yang di paparan itu kan yang dicantumkan hanya 5 kalau tidak salah.
Tapi untuk seluruh layanan yang ada di platform Merdeka Mengajar semuanya akan kita akomodir di ruang GTK. Karena peruntukannya kan untuk guru ya. Karena platform Merdeka Mengajar kan peruntukannya untuk guru, untuk belajar ya, untuk berkarya ya, untuk meningkatkan kompetensi dan di sana adalah masuknya di ruang GTK. Itu Mas Toto. Baik, Jadi berikutnya tadi. tidak ada satupun ya, tidak ada satupun platform yang hilang ya. Jadi itu juga harus dicatat. Baik, siap. Terima kasih, Pak Agus. Kemudian ini ada pertanyaan dari Duta Teknologi, Pak Oji. Apakah fitur webinar untuk kolaborasi ada, Pak Agus? Usul sebaiknya disediakan agar guru-guru Indonesia bisa berbagi praktek baik. Ya, tentunya ini adalah usulan yang baik ya, usulan yang menarik ya. Jadi mimpinya juga seperti itu ya. Jadi kalau usulan yang baik, usulan yang bermanfaat dan inovatif tentunya akan kami akomodir dan itu memang sudah memang kami rancang gitu ya. Jadi harapannya Pak Oji dan teman-teman duta yang ingin berbagi nantinya kita akan fasilitasi di ruang GTK tersebut. Ya. Jadi tentunya ini sudah kita antisipasi juga ya karena eh, dorongan-dorongan inovasi termasuk usulan-usulan seperti ini kan sudah cukup banyak ya yang masuk ke kami. Jadi tentunya itu akan menjadi catatan yang akan kita prioritaskan untuk bisa segera diselenggarakan. Saya kira terima kasih. Baik, satu lagi, izin Bapak Ibu, karena ini juga waktu terbatas, mungkin juga di Indonesia Timur ini sudah jam eh, setengah lima, setengah enam sore ya. Jadi satu lagi izin, ini juga mungkin menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini ditanyakan, diwakilkan pertanyaan oleh Pak Ahmad Mujahid. Beliau menanyakan, apakah rumah pendidikan ini bisa diakses melalui website saja atau hanya sebagai aplikasi di Play Store dan iOS? Mohon jawabannya. Izin Pak, masih mute Pak Agus. Mohon izin. Ya oke. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Versi web tetap ada ya. Jadi versi web, versi apps juga bisa diakses. Jadi pasti kita akan eh, sudah merancang seperti itu. Jadi versi web bisa diakses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi masih ada saya lihat banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti kita akan buatkan apa namanya semacam jawaban-jawaban tertulis ya Bapak Ibu sekalian ya nanti di website Rumah Pendidikan ataupun di aplikasinya. Jadi ini juga kami sangat mengapresiasi karena banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Nanti kita akan jawab dan nanti mungkin kita akan sampaikan juga di apa namanya helpdesk yang ada di Rumah Pendidikan gitu ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan kami juga sudah share di kolom chat materi dari Pak Agus tadi yang bisa Bapak Ibu unduh nanti untuk dipelajari lagi lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada acara awal ini ya. Ini merupakan acara awal, jadi tenang saja kita tentu masih akan apa masih akan banyak bertemu bahkan tadi juga beberapa rekan-rekan duta juga sudah menyampaikan wah Mas setelah ini pasti ada rakor rumah pendidikan ya iya kita kita pasti akan menyiapkan nanti akan banyak acara-acara yang berikutnya karena bagaimanapun ini adalah program prioritas Bapak Menteri kita saat ini Bapak Profesor Abdul Mukti sehingga teman-teman kami mohon sekali harapan dan dukungan dari teman-teman sekalian baik Bapak Ibu dari UPT dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota maupun Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang merupakan anggota-anggota komunitas pendidikan di Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita akan bertemu lagi insya Allah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 jam 9 WIB. Nanti kita akan share informasinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari manapun Bapak Ibu berada untuk launching atau perilisan rumah pendidikan secara langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Bapak Profesor Abdul Mukti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan-paparan dari kami. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.